Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, minggu lalu Mas Anies Rashid Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu melakukan kunjungan-kunjungan dan silaturahmi di Jawa Timur. Ini artinya bahwa Mas Anies mulai melakukan silaturahmi dan bergerak di salah satu basis suara ya di Indonesia yang cukup besar, yaitu Provinsi Jawa Timur. Dan setelah beberapa saat di daerah Tapal Kuda ya, seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso gitu. Nah, kemudian Mas Anies juga mampir ke Surabaya, ke Pondok Pesantren At-Tauhid, di mana pimpinan pondok pesantrennya adalah kakak dari Gus Baha, yaitu Kiai Haji Mahasin Nur Salim, atau biasa dipanggil Gus Mahasin. Nah, di pesantren ini menariknya Mas Anies menghadiri yang namanya tirakat kebangsaan atau tirakat keselamatan bangsa. Salah satu poin menarik di pesantren At-Tauhid pimpinan Gus Mahasin ini ya, itu melahirkan yang disebut sebagai Risalah Sidoresmo, yang isinya adalah 4 poin ya. 4 poin itu diantaranya poin pertama, setelah 200-an kiai termasuk Gus Mahasin itu melakukan tabayun ya. Tabayun itu mengklarifikasi, intinya sih mengklarifikasi atau bertukar informasi, kemudian mengkonfirmasi dan bertanya kepada Mas Anies yang selalu saja dianggap atau difitnah atau dituduh punya paham-paham misalkan yang radikal atau Wahabi atau dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu 200-an kiai ini melakukan tabayun dan melihat secara langsung, maka disimpulkan di dalam Risalah Sidoresmo ini yang poin pertama, bahwa setelah mereka melakukan tabayun dan melihat secara langsung, bertemu secara langsung dengan Mas Anies, para kiai ini meyakini bahwa Mas Anies ini ternyata adalah bagian dari atau penganut paham yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi aswaja, dan merupakan minna atau bagian dari Nahdliyin juga, dari bagian dari NU kultural atau Nahdlatul Ulama yang bersifat kultural gitu. Nah, risalah ini menjadi penting untuk membantah atau menggugurkan tudingan-tudingan yang selama ini disematkan kepada Mas Anies. Risalah yang lain ya, yang poin kedua, Mas Anies juga dianggap sebagai orang yang tepat sebagai pemimpin atau sebagai presiden yang dititipkan atau diamanatkan untuk memberikan keberpihakan kepada masa depan pesantren dan masa depan santri-santri agar semakin cerdas dan sejahtera. Kenapa Mas Anies pantas dititipi amanah ini? Menurut para kiai ya karena Mas Anies itu juga punya latar belakang guru dan pendidik, bahkan kedua orang tua Mas Anies juga merupakan guru dan pendidik, sehingga amat sangat wajar dan memang sudah seharusnya apabila Mas Anies memang menyelami betul dunia pendidikan, dunia perguruan ya, dunia guru-guru gitu, bagaimana mereka mendidik murid atau santri-santrinya, bagaimana mereka memikirkan kecerdasan murid atau santrinya, bagaimana membuat mereka cerdas dan menemukan bakat mereka. Jadi para kiai
di Jawa Timur kemarin di pesantren At-Tauhid ini mengambil kesimpulan bahwa memang hanya Mas Anies yang pantas untuk dititipi amanah untuk memikirkan dan berpihak kepada dunia pesantren dan para santri. Ya, pesantren adalah lembaga pendidikan yang bersifat non pemerintah. Jadi salah satu pilar bangsa ini ketika pemerintah punya keterbatasan untuk menyediakan lapangan-lapangan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan, maka para kiai inilah yang dengan sukarela membuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga anak-anak yang di usia sekolah yang mungkin punya minat atau punya keterbatasan untuk mengakses lembaga pendidikan di negeri maupun swasta yang cukup mahal bisa masuk di pesantren sekaligus tidak hanya belajar agama tapi juga belajar ilmu pengetahuan umum yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari agama gitu. Maksudnya kalau orang belajar IPA, belajar matematika ya juga itu sebenarnya belajar agama gitu. Nah, itu yang poin kedua ya. Jadi kesimpulannya Mas Anies menurut para kiai ya adalah orang yang tepat lah untuk dititipi ini. Bahkan menurut Kiai Haji Tolhah itu yang nama belakangnya Tolhah, dia hanya menitipkan 3 pesan kepada Mas Anies. Ya, sehatkan hatinya para santri, ya sejahterakan santri dan sehatkan hatinya, sehatkan badannya, juga sehatkan kantongnya. Katanya kantongnya itu dalam pengertian ya bagaimana santri-santri ini juga punya masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Jadi tidak hanya bahagia fisik dan hatinya. Nah itu yang poin kedua. Nah poin ketiga, ratusan kiai ini melalui risalah Sedo-Rasma juga menitipkan harapan kepada Mas Anies agar memilih calon wakil presidennya itu dari kalangan Nahdliyin gitu. Nah, ada 5 ya, diantaranya 5 itu dianggap oleh para kiai merupakan bagian dari NU kultural, yaitu Caimin ya, Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum PKB, kemudian Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sekarang yang juga salah satu pimpinan di organ sayapnya NU, kemudian Pak Mahfud MD yang sekarang Menko Polhukam yang asli Madura, yang tentu saja NU kultural yang cukup kuat, bahkan pernah menjadi pengurus di NU atau organisasi sayap NU. Kemudian Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid itu adalah anak dari siapa lagi kalau bukan Gus Dur, ya kan? Nah, kemudian selain Yeni Wahid itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ada 5, Caimin, Mbak Hovifah, Mahfud MD, Yeni Wahid, dan AHY. Nah itu yang merupakan rekomendasi dari para kiai ini. Nah tentu saja para kiai menyadari betul bahwa pilihan untuk menjadi cawapresnya Mas Anies itu adalah hak prerogatif penuh, sehingga keputusan akhir oleh para kiai itu diserahkan kepada Mas Anies, karena Mas Anies lah yang nanti akan bekerja sama dengan bakal calon wapres atau cawapres yang akan mendampinginya. Nah di poin terakhir, Mas Anies merupakan sosok yang bisa menciptakan persatuan Indonesia, ya persatuan nasional gitu, karena sosoknya itu tidak hanya pantas, tapi juga diharapkan bisa menciptakan dan terus merawat persatuan Indonesia ini. Dan selalu rujukan para kiai itu adalah tiga pilar di NU, ya, tentang Islam dan keindonesiaan itu juga umat manusia. Jadi agar merawat
dan menciptakan serta Mas Anies bisa yang melakukan 3 hal, yaitu ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama umat Islam, kemudian ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan antar sesama umat bangsa atau sesama warga negara dalam ikatan tenun kebangsaan atau ikatan kebangsaan. Dan terakhir, Mas Anies juga pantas dan bisa mempromosikan yang disebut sebagai ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu artinya persaudaraan sesama umat manusia. Jadi sesama umat manusia itu tidak hanya di dalam Indonesia, tapi juga dunia. Nah, rasanya risalah Sedo Resmo ini menjadi pilar penting dalam hal dukungan kepada Mas Anies di Jawa Timur, yang selama ini dipersepsikan Mas Anies itu memiliki kelemahan di basis-basis suara di Nahdliyin. Jadi artinya dukungan dari Jawa Timur ini dan dukungan dari kalangan Nahdliyin, terutama ratusan kiai ini, sepertinya akan berubah, ya, peta politik tidak hanya di Jawa Timur tapi di kalangan Nahdliyin. Demikian kawan baik. Terima kasih.